Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas 3 sumber income yang umum dikenal di dalam dunia keuangan. Nah, kita juga bakal bahas seperti apa cara atau metode kita untuk memperoleh ketiga sumber income tersebut. Nah, penasaran seperti apa pembahasannya? Yuk kita bahas dalam video berikut. Buat Anda yang baru pertama kali berkunjung ke sini, bisa bantu kami untuk subscribe dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Berdasarkan pengalaman pribadi dan apa yang kita ketahui bahwa 3 sumber income ini tentu saja menarik untuk kita bahas. Yang pertama adalah active income. Nah, active income ini sendiri teman-teman adalah ketika kita memperoleh penghasilan di saat kita aktif bekerja atau aktif melakukan sebuah usaha atau aktif melakukan aktivitas yang dimana ketika kita tidak melakukan aktivitas tersebut, tidak bekerja, tidak menjalankan bisnis, maka kita nggak dapat penghasilan tersebut. Nah, itu masih dikategorikan penghasilan aktif teman-teman. Contoh, karyawan, kemudian UMKM, wirausaha, atau perusahaan yang mungkin pemiliknya belum bisa sepenuhnya meninggalkan perusahaan tersebut, atau ketika pemiliknya ini tinggalkan, perusahaan tersebut nggak jalan. Nah, itu masih kategori active income teman-teman. Kuncinya adalah ketika si owner atau ketika seseorang tidak bekerja, maka tidak akan memperoleh hasilnya teman-teman. Nah, jadi kuncinya adalah seperti itu. Ya, intinya orang aktif bekerja, dia memperoleh hasil. Yang kedua, kita bakal bahas tentang passive income. Nah, passive income ini sendiri teman-teman merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang tanpa harus bekerja, tanpa harus melakukan usaha, tanpa harus beraktivitas. Nah, artinya dengan rebahan, penghasilan ini juga bisa masuk sendiri ke rekening Anda. Bagaimana cara memperolehnya? Ya, tentu saja dengan aset investasi yang kita miliki. Bisa jadi ini berupa aset, paper aset, atau aset secara fisik. Paper aset itu teman-teman seperti Anda memiliki saham, atau Anda membeli saham perusahaan terbuka, atau Anda membeli saham privat dan Anda tidak perlu mengurus perusahaan tersebut, tetapi Anda bisa memperoleh bagian hasil teman-teman. Nah, itu yang dinamakan passive income. Atau Anda punya uh, tabungan, misalnya Anda memperoleh bunga dari sejumlah bunga dari apa yang Anda tabung. Misalnya deposito itu tergolong penghasilan pasif. Nah, kemudian Anda punya properti, Anda sewakan, lalu Anda memperoleh hasil dari sewa tersebut. Nah, itu yang dikatakan passive income. Selanjutnya, yang ketiga adalah portfolio income. Nah, portfolio income ini sendiri teman-teman adalah kenaikan aset yang dimiliki. Jadi aset ini mengalami kenaikan atau mengalami kenaikan harga. Nah, ini karena terjadi kenaikan inflasioner atau secara otomatis setiap barang mengalami kenaikan, maka kita yang memiliki barang tersebut juga mengalami portfolio income. Jadi istilahnya portofolio yang kita miliki atau kumpulan-kumpulan aset yang kita miliki mengalami kenaikan harga. Contohnya seperti apa teman-teman? Yang pertama, Anda punya saham, awalnya Anda beli 1.000, kemudian pada saat ini harganya menjadi 1.500. Nah, itu ada portfolio income di situ sebesar 50%. Atau Anda membeli reksadana, Anda dulunya modal penyertaan atau unit penyertaannya sekitar Rp1.000, berjalan waktu naik menjadi 1.100, maka itu juga portfolio income teman-teman. Jadi dia langsung menambah aset yang Anda miliki tetapi belum Anda realisasikan. Nah, tetapi tentu saja portfolio income ini sendiri bisa berkurang teman-teman jika terjadi penurunan atas nilai aset tersebut, atau terjadi penurunan atas
nilai saham atau nilai penyertaan. Nah, maka di portofolio income ini sendiri teman-teman sifatnya dia fluktuatif. Jadi tidak bersifat pasti, tapi bisa saja dia tingkatnya naiknya sangat signifikan. Dan tentu saja ketika Anda memiliki portofolio income, ini yang membuat Anda dapat dinyatakan sebagai salah satu orang yang cikal bakal memiliki aset atau kekayaan, teman-teman. Nah, jadi yang ketiga ini atau portofolio income ini sendiri, teman-teman, merupakan apa yang dinyatakan kalau kita seringkali mendengar bahwa ya ini kita wajib punya aset, teman-teman. Jadi sudah jelas, teman-teman, dari ketiga sumber ini tadi, yang ketiga ini adalah yang kedua dan ketiga, kita tidak perlu aktif bekerja, tidak perlu bekerja keras untuk menghasilkan penghasilan. Nah, itu sebabnya maka kalau kita melihat di negara maju, perbedaan orang negara maju dan negara berkembang itu adalah di negara berkembang ini orangnya yang sibuk bekerja menghasilkan uang atau penghasilan aktif tadi, teman-teman. Sementara kalau di negara maju itu aset mereka yang bekerja keras untuk menghasilkan uang. Nah, itu bedanya, teman-teman. Nah, dengan mengerti ketiga sumber income ini tadi, teman-teman, maka Anda berpotensi untuk memperoleh ketiga sumber income ini tadi. Nah, jadi di dalam prinsip personal finance ini, teman-teman, ketiga sumber income ini tadi wajib kita miliki. Nah, meskipun jumlahnya tentu saja berbeda-beda antara satu dengan yang lain, yaitu ya no problem lah, teman-teman. Intinya Anda paham bahwa apa yang dikatakan active income, apa yang dikatakan passive income, dan apa yang dikatakan portfolio income. Nah, teman-teman, demikian pembahasan ini. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Dan jika ada pertanyaan dari Anda tentang video ini, Anda juga boleh sampaikan melalui kolom komentar. Dan sekali lagi, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan share video-video kami. Oke, saya Daniel dan sampai bertemu pada video berikutnya. Salam satu frekuensi.